Halo semuanya, Sawadee-krap. Indonesia sedang berduka dan menjadi perhatian internasional. Bagaimana tidak, di hari Sabtu 1 Oktober 2022 terjadi sebuah tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada saat pertandingan antara Arema FC yang kalah melawan Persebaya Surabaya. Ini ada total yang sudah aku update 450 korban, terdiri dari 125 orang meninggal dunia, 304 orang luka ringan, dan 21 orang luka berat. Tidak bisa kita anggap remeh kejadian ini kalau ada sebagian orang yang mengatakan, ayolah kita jangan saling menyalahkan, kita perbaiki bersama-sama, bla bla bla. Menurut aku itu tidak fair. Harusnya dalam peristiwa ini harus ada yang bertanggung jawab. Tidak hanya diberikan sanksi secara kelembagaan saja, tetapi harus ada unsur pidana juga yang disangkakan nanti kepada mereka yang terlibat. Aku melihat dari sejumlah keterangan saksi di berbagai media massa, ada dua hal yang diduga kuat menjadi penyebab kekeosan yang terjadi di hari Sabtu tersebut, malam minggu tersebut. Pertama adalah, ini akan aku bahas kronologinya. Ini kronologi mengenai ada dua orang yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya kericuhan. Dua orang ini masuk ke dalam lapangan setelah pertandingan berakhir. Kemudian dari sejumlah saksi, bahkan juga ada keterangan dari Akmal Maharli, koordinator Save Our Soccer, yang mereka semua setuju bahwa tembakan gas air mata ke tribun menjadi penyebab utama terjadinya kekeosan. Coba kita akan telisik lebih dalam satu persatu keterangan di sini. Tujuannya jelas, kita harus mencari tahu siapa yang salah. Karena kalau mencari penyakit, misalnya kayak kalian sakit begitu ke dokter, kalau kalian tidak tahu penyebabnya apa, dokter tidak akan mungkin bisa untuk mencari obat yang tepat untuk itu apa. Jadi kalau ada yang bilang ini sudah takdir, ini sudah ya mungkin jalan cerita dan sebagainya, I don't agree 100% dengan hal tersebut. Harus ada orang yang bertanggung jawab. Begini teman-teman, Mahfud MD itu sudah mengatakan bahwa kalau kapasitas dari stadion ini adalah untuk 38.000 orang. Dan yang nonton ada 42.000 orang. Tetapi pada saat aku cek keterangan dari Akmal Maharli, dia mengatakan bahwa ada sudah peringatan dari kepolisian setempat bahwa panitia hanya boleh menjual 25.000 tiket saja, tetapi yang dijual adalah 45.000 tiket. Bahkan kalau aku cek dari Google sendiri, kapasitas stadion itu adalah 40.000 orang sebenarnya. Well, sebenarnya dengan ada sudah peringatan, misalnya yang dikatakan Akmal Maharli, bahwa sudah diingatkan hanya boleh jual setengahnya aja ya dari total tempat duduk di sana dan juga tribunnya, itu kan sudah mengindikasikan bahwa ini bakal rusuh. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dilakukan antisipasi seperti ini. Tetapi karena urusan ya bisnis sepak bola di Indonesia itu memang ngomongin uang besar, itu adalah peringatan yang pertama. Yang kedua juga dari kepolisian setempat juga sudah mengatakan bahwa diminta pertandingan sepak bola itu dimajukan sore hari. Tetapi karena ini disiarkan secara nasional juga di sejumlah TV, tentunya ini juga akan berhubungan dengan industri juga, prime time dan sebagainya. Ada masalah yang luar biasa dari kasus ini, PSSI juga harus bertanggung jawab menurut aku. Dari Akmal Maharli mengatakan bahwa ada aturan di FIFA ya, pasal 19 poin B, yang disitu dinyatakan bahwa senjata dan gas air mata tidak boleh masuk ke dalam lapangan sepak bola, bahkan untuk pengamanan. Dan ini indikasi bahwa PSSI dan polisi tidak ada koordinasikah? Kenapa kok ada seperti itu? Kalau aku coba lihat nih ya teman-teman, ada keterangan dari sejumlah saksi mata dan juga korban yang selamat. Misalnya ada Revan ya. Revan mengatakan bahwa tembakan gas air mata ke tribun yang buat panik dan berhamburan lari. Bahkan dari luar stadion pun juga ditembakin gas air mata. Nah, kalau ada keterangan juga dari Slamet Sanjoko, Aremania Korwil Bantur, ini juga setuju dengan yang disampaikan Revan dan juga Akmal Maharli. Dia menambahkan lagi tentang ada dua orang yang membuat pemicu kericuhan antara penonton, yang ini dugaannya adalah fans dari Arema ya.
Karena gara-gara dua orang ini yang masuk ke lapangan terjadi kayak bentrokan antara penonton dengan petugas, dua orang tersebut kemudian menyulut ke berbagai macam permasalahan. Ceritanya begini, menurut Slamet Sanjoko. Awalnya, dua orang yang mau foto dengan pemain Arema setelah pertandingan. Sebenarnya, ini mau fotonya ke dalam lapangan. Sebenarnya sudah dilarang karena habis kalah takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena emosi begitu. Akhirnya dia maksa dan dibukalah oleh panitia boleh masuk ke lapangan dua orang tersebut. Dan dua orang itu ternyata nggak foto, teman-teman. Mereka malah bentrok dengan petugas dan ada tembakan gas air mata ke arah tribun yang menjadi pemicu. Kalian bisa bayangkan, karena dari keterangan yang aku tangkap di sini bahwa pada saat terjadinya kechaosan tersebut, tribun itu tidak semua pintu terbuka. Ada banyak pintu yang terkunci, bahkan juga kondisinya gelap, lampu mati, gas air mata itu pedih banget teman-teman. Jadi banyak kalau dulu sempat aku liputan ya pada saat di Indonesia di TV nasional, itu kita para wartawan pada saat liputan ada gas air mata, demo dan sebagainya, kita pakai kayak odol begitu ya di mata agar tidak pedih karena gas air mata itu tuh pedihnya luar biasa dan kita wajar sekali melihat sipil ada suara tembakan, ada rasa tidak nyaman. Jadi mereka awam gitu dengan gas air mata. Bahkan salah satu korban selamat misalnya Revan mengatakan bahwa ini kayaknya cuma salah ngomong aja bahwa dia bilang, iya gara-gara gas air mata tersebut langsung meninggal dunia, mungkin pingsan dan sebagainya. Karena kalau aku cek keterangan dari Mahfud MD bahwa korban itu umumnya meninggal karena desak-desakan, terinjak, sesak nafas, dan terhimpit, dan tidak ada korban penganiayaan antar supporter. Tentunya ini harus di cross-check kembali dengan hasil otopsi. Tapi aku melihat dari semua korban, rata-rata kan semuanya sudah dilakukan pemakaman teman-teman. Karena kita melihat ya ada beberapa video yang menunjukkan sudah terjadi pemakaman di berbagai daerah dari korban meninggalnya di stadion ini. Nah kemudian aku lanjutkan dari keterangan Slamet Sanjoko ini bahwa lampu stadion mati dan gelap, dan kami sangat panik sekali di sana. Bahkan kami yang di tribun itu ditembaki, nggak tahu mungkin sekali atau dua kali karena sangat chaos sekali. Tapi yang pasti dia mengatakan di tribun ditembak dengan gas air mata tersebut dan kami tuh heran. Apa salah kami begitu? Salah apa? Karena yang masuk ke lapangan tuh kan dua orang tersebut adanya keributan yang memicu banyak hal. Kita make sense menurut dia kalau ditembak gas air mata yang di lapangan saja karena mereka sudah melanggar aturan masuk ke dalam lapangan. Tetapi bagaimana make sense-nya, SOP-nya? Kok yang di tribun justru ditembaki? Gara-gara inilah aku melihat keterangan dari sejumlah saksi ini mengatakan kami panik, lari sana-sini. Bahkan kalau kalian cek ya, korban itu banyak sekali yang anak-anak perempuan, bahkan anak-anak remaja begitu. Itu yang menjadi korban yang terinjak-injak di sini. Yang kami tahu ada pintu yang dekat loket memang sudah terbuka, tetapi tidak semua bisa mencapai ke sana. Ya, ini mengindikasikan bahwa tidak semua pintu itu terbuka. CCTV bisa menjawab ini semua, tetapi sebenarnya ini boleh dibilang adalah kayak bisnis ya, karena apa? Sudah diberitahu, sudah ada early warning gitu dilakukan oleh petugas setempat bahwa dijual tiketnya 25.000 saja walaupun kita tahu kapasitasnya bisa 40 ribuan orang. Tetapi karena kalau terjadi keributan, kericuan seperti ini, karena wah banyak orang tuh pasti chaos sekali dan itu sangat bahaya sekali. Tetapi karena hitung-hitungan bisnis begitu, tetap harus yang dijual adalah 45.000 tiket tersebut. Nah makanya poin ini menurut aku kita nggak bisa biarkan begitu saja, kita serahkan ke takdir. Ya sudahlah, karena meninggal dunia itu adalah urusan dengan Tuhan. Jadi itu menurut aku nggak masuk akal. Kalau semuanya kita serahkan ke takdir, lantas apa fungsinya polisi ataupun juga jaksa ataupun hakim di Indonesia? Itu adalah fungsinya hukum. Dan teman-teman juga bertanya, apakah ini gara-gara pure murni kekalahan antara Arema FC yang kalah lawan dengan Persebaya Surabaya? Menurut aku sih tidak seperti itu ya, karena ya mungkin adalah kalau aku melihat dari psikologi teman-teman yang menjadi supporter antara kedua klub tersebut, pasti pada saat kalah mungkin ada kesel, marah dikit A, B, C, dan D. Tetapi aku tidak yakin kalau mereka tuh tega melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, sesama manusia juga. Mungkin ada beberapa orang yang fanatismenya luar biasa, tetapi menurut aku dari semua ini kesalahan
kesalahan terbesarnya memang ada kontribusi, aku harus akui, dari sejumlah fans atau fanatik, orang-orang yang ngefans dengan Arema FC atau bahkan Persebaya Surabaya juga. Ada sejumlah orang yang memang berperan juga dalam peristiwa ini. Tetapi yang paling besar peranannya, karena jumlah korbannya 125 orang ya di sini meninggal dunia, teman-teman. Itu kan artinya sudah ada sebuah sistem yang parah sekali di sini. Ya, menurut aku ini harus yang bertanggung jawab itu adalah langsung dari atasnya sendiri, Ketua PSSI. Bahkan dari Indonesian Police Watch, ketuanya Pak Sugeng mengatakan bahwa Ketua PSSI itu harus mengundurkan diri dan harus diproses secara pidana juga. Ini menurut aku adalah bagian yang harus dikritisi lebih dalam, karena nyawa manusia berasa kayak ayam potong dibegitukan aja. Aku yakin lah, sebrutal-brutalnya para fans sepak bola, pasti kalau ada kejadian yang fanatik seperti itu, mungkin hitungannya hanya 1, 2, atau belasan orang yang meninggal dunia. Efek dari kalau individu-individu tersebut. Tetapi kalau lebih dari 100, menurut aku ini permasalahannya terletak ada pada sistematisnya. Ada mungkin kerakusan, greedy dari panitia yang menjual tiket 2 kali lipat dari yang disarankan oleh dari kepolisian setempat. Ini menurut aku adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Bahkan aturan juga tidak boleh menggunakan gas air mata untuk pengamanan pada saat pertandingan sepak bola. Tidak diindahkan juga. Adakah miskomunikasi antara pengamanan, antara polisi yang bertugas untuk mengamankan dengan PSSI juga seperti itu. Jadi ini ada peranan-peranan yang lebih besar kesalahannya, tidak melulu adalah individu-individu mereka yang fanatik dengan timnya masing-masing, tetapi ada yang jauh lebih besar. Kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ini tidak dibiarkan begitu saja, dan kita lihat bagaimana keseriusan pemerintah Indonesia menangani tragedi yang sangat luar biasa menyedihkan ini. Ini dibahas sampai ke media internasional, teman-teman. Bahkan teman-teman di Thailand pun bertanya, bagaimana Anjas cerita sebenarnya? Ya, kurang lebih cerita yang seperti aku ceritakan buat kalian untuk di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.